Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat iman, para jamaah majelis taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan Desember di penghujung tahun 2024 kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, bab yang baru, bab yang ke-20, yaitu memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah atau ke arah kesesatan. Jadi ketika orang mengajak kepada orang lain itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia mengajak kepada arah hidayah, atau yang kedua, mengajak ke arah kesesatan. Itu bisa terjadi kan, seperti itu. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 ini menjelaskan yang berkaitan dengan bab ajakan manusia kepada orang lain untuk menuju bab hidayah, sehingga ada kaifiatnya atau ada metodologinya, ada cara yang perlu dia pahami. Kita simak An-Nahl 125 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah berfirman, ud'u, serulah atau berdakwahlah atau ajaklah ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu, menuju jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, wa mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Nah, di sini dijelaskan tentang dua cara untuk mengajak orang lain menuju kepada hidayah, menuju kepada jalan Allah yang Maha Kuasa. Ya, jangan dikalahkan oleh orang lain yang mengajak kepada jalan tauhid, mereka dengan cara yang bijak, mereka dengan cara yang santun. Karena apapun yang diucapkan oleh seseorang itu merupakan gambaran dalam kepribadiannya. Orang berucap santun ketika diada-adakan, ketika dibuat-buat, itu suatu ketika akan nampak aslinya. Karena malaka, pembawaan secara dasar tidak mungkin bisa dihilangkan. Lalu kalau kita membandingkan dengan firman Allah yang lain, ya, jadi mana yang paling bagus, mana yang paling terhormat tentang bab ucapan, tentang bab omongan. Sehingga Allah menyampaikan satu kalimat pertanyaan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa man ahsanu qawlan, dan ucapan yang mana lagi yang paling bagus daripada orang yang mengajak orang lain untuk menyembah kepada Allah. Nah, tentu kata ayat yang tadi, tidak ada omongan yang paling berharga,
omongan yang paling bagus kecuali omongan yang di dalamnya ajakan seseorang kepada orang lain untuk menuju jalan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang paling bagus. Nah, sehingga logikanya ucapan mana yang paling bagus? Apakah ucapan komedian? Apakah ucapan lawakan? Yang paling bagus kita perhatikan ya tentu yang paling bagus adalah ucapan-ucapan yang di dalamnya merupakan ajakan kita untuk menuju hidayah Allah yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana caranya? Di dalam ayat ini ada dua cara. Yang pertama al-hikmah dan yang kedua mau'idhah hasanah. Ini yang ketiganya ada, tapi di sini tidak dicantumkan, Pak ya. Yaitu kalimatnya wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka, tapi dengan cara yang lebih santun lagi. Nah, gitu kan, berdebat dengan mereka. Kalimat ud'u yang merupakan pembukaan di ayat ini. Ud'u, serulah, berdakwahlah. Menyeru siapa? Nah, ada dua macam. Yang pertama itu yang diseru adalah umat Islam, dan yang kedua yang diseru adalah orang kafir. Karena manusia merupakan objek dakwah. Siapa subjek dakwahnya? Kita merupakan subjek dakwah. Objek dakwahnya adalah umat Islam atau orang kafir. Nah, tentu di ayat ini siapapun yang menjadi objek dakwah tentu dengan cara yang santun. Jangan dipilih-pilih, dipilah-pilah. Ima ada orang miskin sampai dihina, ima para pejabat sampai dijilat. Nah, maka itu nanti punya dampak yang buruk. Ima ada orang miskin tidak punya backing yang kuat, ya langsung kan dihina. Nah, itu tentu akan berdampak yang buruk. Ada orang yang mengatakan kan mulutmu harimaumu. Apa maksudnya mulutmu harimaumu? Melukai. Iya, melukai ya. Jadi apapun yang kita ucapkan itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Kata Nabi kan ihfad lisanak, jagalah lisan kamu. Maksudnya dari ucapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Ud'u ila sabili rabbik, serulah berdakwahlah menuju jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan bijaksana. Al hikmatu hiya al ilmu nafi. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika orang mengikuti apapun yang disampaikan oleh orang ini ada ilmunya, maka disebut al-hikmah, al-ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang dapat memberikan pencerahan kepadanya untuk melaksanakan beribadah. Itulah al-hikmah disebutnya, ada manfaatnya. Karena sering terjadi ya, orang berangkat ke pengajian sebelum berangkat dan sudah pulang juga tetap atung eneh nggak ada nilai lebihnya. Sebelum ngaji ilmu nasak itu pulang juga malahan murangan. Nah, itu kan yang merugi seperti itu. Sementara kan waktu terus berjalan. Sekarang hari Jumat yang ketiga, bukan Jumat yang kemarin, Pak. Sekarang Jumat Desember, bukan Jumat yang kemarin. Sekarang Jumat tanggalnya 20, bukan Desember yang kemarin, tapi Desember tahun 2024. Jadi tidak ada Jumat yang bekas. Tidak ada Sabtu yang itu baru semuanya. Besok hari Sabtu bukan Sabtu yang kemarin, tapi Sabtu yang baru lagi. Desember juga sekarang Desember yang bukan Desember yang kemarin. Karena Desember yang kemarin tahunnya beda 2023. Desember yang sekarang tahun 2024. Desember yang akan datang 2025. Tak dukat tepi mau kurang pan Desember keteh. Karena yang pokok waktu itu terus berjalan. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyetop waktu, apalagi kembali ke masa lalu. Itu kembali ke masa lalu hanya pikiran kita. Apapun yang kita rasakan ya sekarang seperti ini, ya.
Ya kita rasakan hari Kamis kemarin ya, itu tinggal kenangan. Rabu juga tinggal kenangan. Dulu ketika kita ibu masih kena gadis, bapak masih kena bujangan, itu tinggal kenangan semuanya. Yang kita rasakan mana ayeuna we siga aki-aki kan gitu, Pak ya. Maka masa muda, masa apa? Masa yang paling indah. Indah teh ketika kita geus kolot. Ya, baheula mah, baheula gitu kan. Ari ayeuna kumaha kieu reyon kan gitu, Pak ya. Jadi hikmah itu adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ketika orang diajak oleh orang lain untuk menuju sabili rabbik, ada tambahan keilmuannya. Oh, geuningan kitu. Nah, itulah al-ilmu nafi, al-hikmah disebutnya. Eta mah sana ahli hikmah. Nah, itu beda lagi. Apa ahli hikmah tepat? Oh, ada. Siapa ahli hikmah itu? Ya diantaranya kan Luqman Al-Hakim ya. Maka Al-Hakim disebutnya juga ahli hikmah. Ya contohnya ketika dia akan memberikan pembelajaran kepada anaknya tentang prinsip hidup, dia tidak langsung dengan kata-kata, tapi dengan praktek langsung. Ya, orang jalan-jalan gitu kan. Karena jalan-jalan merupakan bagian dari perintah Allah. Ya. Pamsu fi manaqibiha. So berjalan dari seluruh penjuru bumi, tong ngaji wae kudu ulin gitu. So berjalan gitu kan. Berjalan kan ya. Tentu itu Luqman menggunakannya bukan motor, bukan mobil, tapi keledai, ya kuda leutik gitu kan, dituntun ku Luqman. Keduaan dituntun, Pak. Orang yang melihat mereka kan tentu akan memberikan penilaian. Cenah teu bisa tuga pikiran, manfaatkeun kendaraan teh atuh dituntun keduaan. Cenah jang bapak heula ujang heula, abang heula naik sadanya, mangga apa? Naik ka Luqman teh, anaknya nuntun itu kan. Masuk ke perkampungan. Orang-orang kampung yang melihat mereka menilai tidak? Menilai. Atas nama bapak tuh perasaannya budak nuntun bapak yang sering duluhur. Jangan naik bapak turun sana ayeuna. Naik budaknya Luqman nuntun gitu kan. Masuk lagi ke perkampungan. Orang-orang kampung yang tahu kan mereka mentur lagi. Disopan senata budaknya bapakna nuntun manehna diuk ka diluhur. Jangan naik jang sana. Pertupakan keduaan 4 Pak masuk lagi ke perkampungan. Orang yang lihat mereka menilai tidak? Menilai itu kira-kira tak kaget tupakan keduaannya murang teh tah kitu jang sana hidupna. Jadi apapun yang kita sikapi tentu orang akan menilai kepada kita. Baik dan buruk sama seperti itu. Baik. Tidak akan ada orang yang tidak akan menilai. Apapun yang kita lakukan akan ada penilaian. Maka hakikatnya apa? Kita punya prinsip dalam kehidupan. Itu kan al-hikmah, ada ilmunya. Ya? Maka Luqman dinamakan ahli hikmah tentang ilmu yang bermanfaat yang paling dia miliki. Nah yang kedua, wal mau'izatul hasanah, dan nasihat yang baik. Itu nasihat yang baik tentu dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang santun. Tidak ada kata-kata sampai kancing coplokan, tidak ada, Pak ya? Karena dia merupakan orang yang miskin, orang yang hina di papatahan. Masih banyak nggak dengan maksudnya takbir itu, itu karena sehat. Tapi ketika muncul ucapan-ucapan yang radikal, ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan, nah itu kan tidak termasuk mau'izah hasanah. Itu Allah memberikan pengaturan kepada para penceramah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah ialah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, mau'izah hasanah, nasihat yang benar. Berikan nasihat. Kita senabi teh kumaha sebenarnya dagang teh teu maju-maju. Dagang naon, dagang seblak itu dina roda. Sok roda ada nagog di hareupeun imah, moal maju. Tah mun di roda, mah dia bakal maju, Pak ya. Didorong gitu kan, kan make roda itu kan. Lain eta sareng meuli gitu kan maksudna teh. Ya pokoknya memberikan nasihat
yang baik ya. Nah, jadi ayat ini tentu mengacu kepada memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah. Nah, jadi judul ini sampai di sini ayatnya adalah An-Nahl 125. Nah, kita lanjut kepada surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolonglah. Jadi ketika kita akan mengadakan pengajian, kita kan saling membantu. Anu masang layarnya, aya anu masang infocusna, anu ngajingjing kabel kadil, aya anu ngirim susu segelas. Ini termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa seperti ini. Tapi kalau dibiarkan istilah antap serta mendekat kajian, itu tidak termasuk orang yang bijak seperti itu. Harusnya muncul ta'awun. Ta'awun ialah saling menolong dan saling membantu. Apakah ada orang yang saling menolong dalam perbuatan kejahatan? Banyak, Pak. Maka Allah juga memberikan penjelasan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan kamu tidak boleh saling menolong dalam bab dosa dan permusuhan. Ada orang mencokal jendela tengah puting poek ya dekat tempat kita ngaliwat ka dieu situ karunya bateran sacaangan cenah. Ka tepi teu bare taraje kana ka tepi. Nah, itu kan termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tidak boleh kan seperti itu, Pak ya. Nah, perintah di sini itu ta'awun 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Membantu orang lain dengan tujuan ridho Allah itu termasuk 'alal birri wat taqwa. Menolong orang lain atas dasar kesombongan itu termasuk 'alal ismi wal udwan. Maka buat kita jadikan ini merupakan pegangan, bertahunlah kita sesama muslim atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Karena apapun kebaikan yang kita tebarkan, hakikatnya kita berbuat baik kepada siapa? Kepada diri sendiri, Pak. Jadi kalau kita menebar kebencian kepada orang lain, hakikatnya kita sedang menebar orang lain untuk benci kepada kita. Kebaikan yang kita tanamkan untuk orang lain yakin akan kembali kepada kita. Allah tidak akan salah menilai, Pak ya. Maka ini merupakan konsep dasar untuk saling memberikan pertolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kau semua atas kebaikan dan ketakwaan. Lalu di dalam Ali Imran 104, wa taku minkum ummatu yad'una ilal khair. Wa taku minkum, dan daklah ada di antara engkau semua ummatun, suatu golongan yad'una, yang berdakwah, yang mengajak ilal khair, menuju pada kebaikan. Di sini kan kalimatnya ummatun, Pak ya, umat kalimatnya, bukan kaumun. Karena ada mana yang paling mendasar antara kaumun dan ummatun. Itu kan sama tapi beda. Nah, apa persamaannya? Persamaannya sama-sama kelompok jumlah orang yang banyak, bisa kaum, bisa umat. Nah, sedangkan perbedaannya itu kalau kaumun satu jumlah atau satu kelompok orang banyak, mereka punya mental memberontak pada pemimpinnya. Itu namanya kaumun. Seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, tidak akan ada kata-kata umat Nabi Nuh. Umat Nabi Lut itu sering kalimatnya apa? Kaum. Karena mereka punya kebiasaan untuk memberontak melawan kebijakan nabinya, maka disebut kaumun. Umat itu berbeda. Apa itu umatun? Umatun itu dari kalimat umun yang berarti ibu, alias inung gitu kan, emak itu bukan emek tapi emak itu kan, emak. Terang tuh emak bu, non emak teh umi ya, bahasa Arabnya umun gitu kan, bahasa Arabnya itu umun, bahasa Sundana emak gitu kan, emak ngangon
kan hampir sama kan eta teh Pak ya. Nah. Kenapa disebut umun? Ibu kenapa disebut umun? Karena ibu merupakan sosok manusia yang dapat dijadikan oleh anaknya untuk tempat kembali. Bapak dan ibu para saya yang senang teh. Kumaha cek ibu teh balik senang ka emak juga gitu kan. Nah, baliknya ke mana? Balik ke emak. Berarti itu emak merupakan sosok ibu, sosok manusia yang dijadikan oleh anaknya tempat kembali. Nah ini cocokologi, Pak ya, apa cocokologi teh? Nah cocokologi teh Pak, diminum heula teh. Di papantes. Kelompok jumlah atau jumlah orang yang banyak dan mereka punya keyakinan akan kembali kepada Allah, maka disebutnya ummatun. Disebutnya ummatun dari kalimat umun yang tadi. Kalau orang punya keyakinan akan kembali kepada Allah, maka tentu dia akan melaksanakan ketaatan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin. Itulah mentalitas ummatun disebutnya. Maka di sini Allah berfirman, wa takum minkum ummatun, bukan qaumun. Wa takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara engkau semua itu suatu golongan ummatun, ya'tuna ilal khair, yang berdakwah menuju kebaikan. Nah, apa itu bahan dakwahnya? Karena dia merupakan ummatun, tentu tidak akan keluar dari tuntunan Quran dan hadis Nabi. Itulah mana ummatun. Apapun yang dia sampaikan tentang bab ibadah, ada dasar hukumnya. Tidak pernah terpengaruh oleh pendapat-pendapat, karena pendapat-pendapat semakin riwah kepada kitanya. Contoh begini Pak, tentang cara takbir dalam sholat ya. Ada hadis kan dua yang sahih. Yang pertama, rafa'a yadaihi bihadwi mankibaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu. Itu satu. Yang kedua, yarfa'u yadaihi hatta yuhadiya bihima udunaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dua daun telinganya. Itu ada dua keterangannya Pak. Yang pertama sejajar dengan bahu, yang kedua diangkat sedikit. Itu jelas Nabi yang mempraktekkan ya. Lalu orang sekarang mempolesnya. Menurut mazhab anu, tangan diangkat seperti ini, sedangkan mazhab anu, apakah tidak cukup dengan yang Nabi praktekkan? Mending atur ke makin mazhab deh Pak ya. Bolehkah kita beramal dengan pendapat ulama mazhab? Boleh Pak, selama Quran tidak menjelaskan, hadis pun tidak ada. Maka kita sekarang melirik kepada mazhab. Ada kata ulama mazhab? Kalau ada kita amalkan. Nah tapi ketika dalam Quran jelas ada keterangannya, hadis juga mudah dipahami oleh kita, kenapa kita mesti terkerekelan masih pada pendapat ulama mazhab? Apakah tidak cukup dengan apa yang Nabi praktekkan? Nah, itu diantaranya Pak ya. Jadi ketika orang yad'una ini menggunakan kata-kata ummatun, berarti ini orang yang berdakwah punya dua pedoman. Apa? Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nabi menjelang wafat, apa yang beliau pesankan? Ini taraktu fikum amrayn, sesungguhnya aku tinggalkan di kalangan kalian dua perkara. Ma in tamassaku bihima lam tadilu abada, jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka dijamin tidak akan tersesat Pak. Itu dua perkara, bukan Mekah dan Madinah, bukan Abu Bakar dan Umar, tapi apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Terkadang kan orang mengatakan di Mekah mah, di Madinah mah memang ada keterangan kita ibadah mengacu kepada Mekah dan Madinah, kan tidak ada. Rujukan umat Islam beribadah bukan Mekah, bukan Madinah, bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan mazhab A atau B, tapi apa? Al-Quran dan sunnahku, kitab Allah wa sunnati, kata Nabi, kitab Allah dan sunnahku. Nah, jadi orang yang punya mental sebagai kata-kata umatun, ketika mereka mengajak orang lain, maka mereka terlepas dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh kasus, Pak ya, contoh kasus. Saya dulu tara sholat, karena ke SMA sibuk belajar, kemudian kuliah juga sibuk nugas, lalu bekerja sebagai pegawai negeri juga, apalagi lohor teu kaburu dan banyak pekerjaan, asal di perjalanan macet nepi ka imah kaburu maghrib capek istirahat, isya komo capek tunu subuh wah komo tambah. Nah, sekarang udah pensiun, baru menyadari Pak Ustadz, apa yang perlu saya lakukan untuk menutupi kesalahan dulu yang pernah saya sempat laksanakan, yaitu meninggalkan kewajiban sholat. Itu macam Pak Ustadz, kodoan. Caranya, ya setiap kamu beres sholat duhur misalnya, sebelum kamu pulang dan setelah salam, lohor deui. Sabarkali aku mengharapkan kamu sekalian. Ya. Itu kira-kira dulu berapa kali kita sholat? Ya seringnya, sesering mungkin kamu amalkan. Itu untuk menutupi kewajiban sholat yang kamu sempat tinggalkan. Itu kan tidak ada dalam hadis Nabi. Tidak ada. Tidak ada sebut dengan qada sholat. Itu merupakan contoh tidak mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Jadi di sini ditampilkan dua surat, ya, 3 untuk pembahasan bab yang ke-20, memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah. Yang pertama An-Nahl 125, yang kedua Al-Maidah ayat yang kedua, dan yang ketiga Ali Imran 104. Sekarang hadisnya. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, ini al-Ansari artinya dia orang Madinah, ya, yang memberikan pertolongan kepada muhajir. Itu muhajir orang-orang muslim yang ada di Mekah, dia berhijrah ke Madinah, disebut muhajir. Orang yang menerima di kota Madinah kedatangan muhajir namanya Ansar. Kata dia begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka baginya adalah seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Ngajak eta teh Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu membiasakan ngaji di sini setiap Jumat 1 dan 3, ya daripada di rumah nonton televisi dah kitu-kitu keneh Pak ya, pas lagi opat di pieun ge. Ya. Merubah teu seunah hungkul gitu kan. PPN naik kembali tebalga naik wae pan di urang mah ya, harga-harga pada naik. Ya kenapa sampai itu harga-harga pada naik? Karena Bapak Presiden telah menjanjikan nanti sertifikasi guru bakal naik, lalu ini juga akan diberikan tunjangan sabulanna 2 juta. Tadi asan kene katarima, tapi harga pada naik. Nah gitu kan, jadi lieur kabarengan lagi mending ngaji gitu kan Pak ya. Nah, Bapak ngajak kepada orang lain, asal orang ke pengajian iraha tiap Jumat geus salat subuh.
berjamaah di masjid tu ngaji paling-paling oke sana 40 sampai 50 menit dapat berarti tu ngopi wah genah gitu kan nya kitu datar teu kudu datar beda jeung nonton sepak bola kudu beli tiket mah gratis gitu kan cuma pulang di subuhan gitu kan hayu cenah aya 5an kata genap jeung bapak ngajak berarti untuk bapak yang ngajak dia punya pahala berapa genap dia dan 5 tanu 5an teh nya sebenarnya genah nya teu ka harti tapi balikna bakal warak so teh bisa ngopi lontong kan gitu. Cenah urang ngajak cenah minantu teh mah ajak minantu ya. Nah berarti ini si bapak ini yang ngajak kepada minantunya ke pengajian, maka ini si bapak yang ngajak punya pahalanya berapa? Ya 2 dirinya dan minantu yang diajak sama. Maka ini yang mengajak pertama itu terus Pak. Itulah yang disebut dengan LM multi level pahala Pak. MLP multi level pahala atau tidak pengajian sok aja aku bapak itu. Jangan kita hanya berandal ridho Allah dari amalan kita secara utuh, tapi ajak kepada orang lain ya. Ibu ngajak kepada putra putrinya, bapak juga sama ngajak itu kan ke pengajian. Agar kita punya pahala ya double kita yang mengamalkan kepada jariah kepada kita. Itu kan sahih keterangannya Pak ya. Apakah ini hanya berlaku tentang bab kebaikan dan keburukan mah tidak? Nah di hadis ini tidak ada kata-kata keburukan. Ya ada apa kebaikan di sini? Adakah hadis yang mengatakan mandala ala syai'ah? Barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan ada enggak? Ada, tapi di sini tidak ditampilkan. Ini hanya merupakan penyemangat kepada kita untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Kayak senang bagaimana dengan firman Allah yang menjelaskan kabura matan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu Quran surat apa, Pak? As-Saff ayat 2. Mana ibu teh? Lah? Dana di Borma. Surat apa, Bu? As-Saff ayat 2. Surah saha? Surah ibu bieu kan? Allah sangat murka. Kabiromatan. Allah sangat murka. Murka Allah sangat besar. Murka kepada siapa? Antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan tapi kalian tidak melakukannya. Sakira ka masjid ari bapak, bapak geus baheula keur budak. Tena hidup budak kene. Sok ka masjid cenah. Hayu bapak mah sok ke bapak mah da di sekolah cenah. Minum pohon gitu kan. Sok hidup ke masjid. Apakah untuk bapak ini memiliki pahala dalam hadis ini? Ya tentu bapak yang tadi terkena dengan Quran surat As-Saff yang kedua. Allah murka itu. Diharusnya bukan menyuruh tapi mengajak. Ini kan menunjukkan di sini, bukan menyuruh. Mandala, barang siapa yang menunjukkan. Ini kalimat dala memberikan pengertian ngajak diri dan orang lain. Ya orang kapangaosan hayu. Satu sudah tiula ayu. Ini orang yang diajak bersama orang yang mengajak, mereka bareng itu kan, bukan sebatas jadi komando. Ya kalau komandan kan li dul be, apa artinya? Mali ka kidul kabeh. Di komandannya lelempangan, Pak. Lelempangan. Tegak gerak. Kumaha komandanna lupa. Lencang tangan kanan gerak, tangan gerak, semuanya. Kumaha komandannya lelempangan. Tak itu bukan begitu dalam beribadah. Tapi bareng semuanya. Allahu Akbar. Kata jamaah Allahu Akbar. Itu kan iman, bukan komandan ya disebutnya. Nah, jadi hadis ini menyatakan terajak diri dan orang lain. Falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya
maka baginya adalah seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Di banyak kesempatan untuk menebarkan kebaikan, yang kebaikan tersebut akan kembali pahalanya kepada kita. Terus 175. Nah, ini baru baru apa? Memuat dua-duanya. Di sini memuat dua-duanya, kan judulnya juga ini banyak. Kan? Memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah atau ke arah kesesatan. Nah, maka di hadis ini dimunculkan sekarang dua-duanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wala yanqusu dalika min ujurihim syai'an. Sampaikan dia tanya. Tadi sudah saya sampaikan dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Ketika Bapak bertanya, saya ke masjid, misalnya nih punya pahala 10. Terus ngajak ke teman saya, ada 2 orang. Mereka misalnya punya pahala yang sama, masing-masing 10. Ini kan akan dapat pahala seperti pahala orang 2 yang tadi. Apakah akan mengurangi pahala mereka yang berdua? Enggak. Tidak, Pak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Benghar, kan gitu, Pak ya. Nah, di sini dijelaskan, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak menuju petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan yang dia ikuti tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Mau dikurangan, mau sana sok ya dikurangi pahala saya merek ngaji tapi lain ajakan tidinya mkewe sana ajakan hati kira hati bakal ngajak edukatif kemang mkewe gitu kan. Ya kapan hati bisa ngajak ya gitu ya. Jangan punya anggapan akan berkurang terus harta saya, tidak, Pak. Seperti orang yang mewakafkan karpet ke masjid. Ini sudah punten, ini karpetnya sudah ketemu. Entang tong diganti atau bakal putus na pahalana. Orang kan udah sampai harus seperti itu. Pokoknya sing saha anu ganti karpet dia langkahi mayat saya. Sampai gitu kan sadis ya. Karena dia merasa takut pahalanya akan hilang nanti. Ya? Padahal tidak akan hilang. Kenapa muncul karpet yang baru? Karena ada karpet yang sudah lapuk. Ayo kaca pupus spray ku budak pakai sepak bola. Tahu tak anu wakaf kaca ke aduh kaca pupus sebenarnya. Senang orang ganti tapi sibuk karena dia punya pekerjaan dan dia niat untuk mengganti kaca yang tadi. Begitu ke masjid geus diganti kena wato wah nyarekan eta iku saha dina huanan cenah. Tapi ganti saya. Sebetulnya dia harus bahagia. Kaca yang sudah pecah ternyata sudah diganti walaupun bukan oleh dirinya tapi tetap masih kena ada pahala. Tidak akan pernah terputus, Pak. Kapan akan dihentikan itu pahala-pahala yang tadi? Ketika kiamat terjadi. Karena tutup usia bukan berarti tutup segala catatan-catatan kita. Nah, lalu yang kedua di sini ini merupakan nilai kebalikannya. Wa man da'a ila dalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kejahatan atau keburukan, karena alaihi minal ismi, maka baginya punya dosa mislu asami man tabi'ahu, seperti dosanya orang-orang yang mengikutinya. Da mangge baheula sok ngabohong turutan ku budakna teh. Eta mah dia apakah mau mengajak atau memberikan contoh, ya sama saja. Jadi ini yang menjadikan dosa melakukan jariah itu bukan sebatas pahala, dosa pun bisa jadi jariah. Ya ini keterangannya yang benar merah saya sampaikan di sini. La yanqusu dalika min asamihim syai'an,
ya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu atau yang mengajaknya. Nah, jadi ketika kita beramal kebaikan atau keburukan atau apapun amalan yang kita kerjakan ternyata diikuti oleh orang-orang di belakang kita, apakah kebaikan atau keburukan yang mereka lanjutkan itu? Kalau ternyata keburukan yang pernah kita amalkan dan diabadikan oleh orang-orang yang akan datang, ya itu kan rugi, Pak. Celaka orang seperti itu. Tapi berbahagialah bagi orang yang punya kebaikan, sementara kebaikan yang dia amalkan dilanjutkan oleh orang-orang yang kemudian datang. Berarti dia telah menjariahkan pahala kepada orang yang tadi. Jadi apabila kita sayang kepada orang yang sudah tidak ada, solehkan diri kita, Pak. Lanjutkan seluruh kebaikan yang pernah diamalkan oleh mereka. Ya, diantaranya kebaikan orang tua kita, kan? Sampai ada sahabat datang kepada Nabi dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya an aburo abawaya min ba'di mautihima?" Ya Rasulullah, ada enggak kesempatan buat saya untuk berbakti kepada orang itu sudah tidak ada? Kata Nabi, ya tetap masih ada. Banyak itu. Satu di antaranya melanjutkan kebaikan yang dikerjakan oleh orang tua kamu. Misalnya orang tua kita, Pak, ketika dia punya rezeki berbagi kepada orang-orang miskin, ya kita melanjutkannya. Itu termasuk bagian dari berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada, itu kan? Maka kebaikan kita yang diberikan kepada orang ini karena melanjutkan orang tua kita akan ngalir kebaikannya bagi mereka semuanya. Tidak terhenti sampai orang tua kita wafat terus tutup buku itu kembali terbuka. Maka kirimkan kepada mereka bukan Al-Fatihah, bukan begitu, ya. Tidak ada itu. Tapi apa? Amalan solihan kita, ya. Amalan solihan kita. Bapak, Ibu punya rezeki berangkat ibadah haji dan umroh. Untuk siapa pahalanya? Ya untuk Bapak Ibu yang melaksanakannya. Tapi ingat, orang tua kebagian pahala yang sama dengan amalan yang kita laksanakan. Kita sekarang ngaji, untuk siapa pahala? Untuk diri kita, Pak. Tapi ingat, orang tua kita, guru kita yang memberikan kita seperti ini, mereka dapat bagian pahala yang sama. Nah itu Pak, penjelasan di bab semana itu, bab 20 Pak, sampai hadis nomor 175 saja. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir di tahun 2020. Insya Allah kita bertemu nanti di tahun depan, ya, tahun 2025. Nah itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Jadi ini merupakan tahun yang keberapa kita pengajian di sini? Dari tahun berapa, Pak? Ya, pokoknya sudah lama, sudah memasuki bab yang ke-20. Nah mudah-mudahan dari bahasan yang saya sampaikan, yang Bapak Ibu simak bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi secara global, karena perpindahan tahun 2024-2025, berarti usia kita bertambah dan jatah hidup kita semakin berkurang. Nah ketika jatah usia masih ada, maka manfaatkan sebaik mungkin, karena waktu tidak mungkin dapat kembali lagi akan menjumpai kepada kita. Langkah-langkah yang kita tinggalkan semakin jauh meninggalkan titik kelahiran, maka semakin mendekati titik kematian. Maka detak jantung dalam diri kita itu merupakan sinyal dari Allah. Detak jantung yang keberapa akan terhenti. Itu ada batasannya. Dan pada hakikatnya kita sekarang sedang melangkah menuju kepada kematian. Di depan kita ada al-maut. Maka langkah-langkah yang masih ada kita manfaatkan untuk lebih dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Harusnya bertambah usia, bertambah pula kebaikan. Bertambah usia, bertambah amal soleh. Bertambah usia, bertambah pula teman-teman yang lebih soleh lagi. Bertambah usia, bertambahnya ilmu tentang ibadah yang sebenarnya. Itu saja Pak, ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.